Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Fadil Lemti, NPM 2360000. Oh, di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan kawasan perkotaan saya yang berada di set Jalan Sriwijaya dan Jalan Singosari Raya. Yang pertama, judul dan konsep perancangan. Judul dan konsep perancangan ini adalah Sriwijaya District karena di Jalan Sriwijaya ini saya membuat semacam wilayah ekonomi baru untuk Kota Semarang. Nah, di Jalan Sriwijaya ini terdapat berbagai aktivitas masyarakat seperti UMKM, kemudian toko atau home office, kemudian yang selanjutnya adalah perkantoran dan lain-lain. Konsep rancangan, kawasan ini bertujuan untuk mengembangkan koridor Jalan Sriwijaya dan Jalan Singosari Raya menjadi kawasan ekonomi baru Kota Semarang melalui penerapan konsep urban containment. Konsep ini menekankan pengendalian pertumbuhan kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang telah berkembang tanpa melakukan ekspansi ke wilayah pinggiran. Strategi yang diterapkan meliputi intensifikasi pemanfaatan lahan, penguatan fungsi mixed peningkatan kualitas ruang publik, serta pengembangan sistem transportasi yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan bersepeda sehingga menciptakan kawasan yang efisien, nyaman, dan keberlanjutan. Kemudian, analisis permasalahan kawasan. Lokasi saya berada di Jalan Sriwijaya dan Jalan Singosari Raya Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada problem solving. Yang pertama adalah vegetasi. Pada kedua jalan tersebut sudah cukup banyak pepohonan yang teduh untuk pejalan kaki. Namun masih ada beberapa bagian jalan yang belum ada dan pohon yang tidak sesuai. Streetscape. Pada kedua jalan belum ada rambu yang memisahkan antara jalan untuk kendaraan dan untuk sepeda. Masih terdapat halte bus yang berada di pedestrian. Pada kedua jalan belum ada lampu penerangan jalan, street furniture, trotoar untuk pejalan kaki, dan belum ada jalur untuk disabilitas pada kedua jalan tersebut. Pedestrian walls. Pada kedua jalan tersebut belum semuanya ada pedestrian, sehingga kurang mendukung wilayah tersebut sebagai pusat ekonomi baru Kota Semarang seperti Simpang Lima. Kemudian selanjutnya ada strategi desain. Yang pertama, penambahan ruang terbuka hijau, peningkatan pedestrian, penataan parkir. Kemudian selanjutnya ada mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Implementasi desain, penanaman pohon dan penambahan ruang hijau, pembuatan trotoar nyaman dan penataan parkir terpadu, penyediaan transportasi publik, dan fasilitas non-motorik. Set plan kawasan. Lokasi set berada di sepanjang Jalan Sriwijaya dan Jalan Singosari Raya, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Garis yang berwarna merah ini adalah Jalan Sriwijaya, kemudian garis yang berwarna kuning ini adalah Jalan Singosari Raya. Jalan Sriwijaya ini sangat unik, karena yang bagian timur Jalan Sriwijaya ini menjadi dua arah, kemudian yang bagian barat ini ada dua jalan yang masing-masing satu arah ke barat dan satu arah ke timur. Kemudian titik poinnya adalah di Taman Singosari ini, yang berada di tengah. Kemudian konsep desain yang diusulkan yaitu konsep urban containment. Strategi pengembangan kawasan yang berorientasi pada optimalisasi ruang perkotaan yang telah berkembang tanpa melakukan perluasan kota secara horizontal. Konsep ini diterapkan melalui penataan koridor jalan yang lebih efisien, peningkatan kualitas ruang publik, penguatan fungsi mixed use, pengembangan fasilitas transportasi ramah pejalan kaki dan pesepeda.
Kemudian selanjutnya ada indikator. Indikator ini saya bagi menjadi dua, fokus utama dan fokus pendukung. Intensifikasi kawasan, memaksimalkan pemanfaatan ruang dalam kawasan existing melalui pengembangan vertikal dan infill development. Kedua, optimalisasi ruang jalan. Penataan koridor jalan menjadi lebih efisien, nyaman, dan aman bagi semua pengguna. Yang ketiga, penataan fungsi lahan. Penguatan fungsi mixed use untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus pendukung. Yang pertama, peningkatan pedestrian dan penataan parkir. Menciptakan jalur pejalan kaki yang nyaman, serta menata parkir agar tidak mengganggu sirkulasi. Pendukung yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong penggunaan transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi kemacetan dan emisi. Kemudian yang ketiga, penambahan ruang terbuka hijau. Menyediakan ruang terbuka hijau untuk kenyamanan, kesehatan, dan kualitas lingkungan. Kemudian selanjutnya ada target desain. Target desain ini berdasarkan analisa saya atau survei yang sudah saya lakukan menjadi tiga bagian. Yang paling penting, yang pertama, penataan pohon yang sesuai dengan aturan dan nyaman bagi semua pengguna. Aturan pohon ini saya masukkan ke dalam problem solving vegetasi. Kemudian penataan jalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan semua pengguna. Penataan jalan ini saya masukkan ke dalam streetscape dan pedestrian. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, Taman Wonderia dijadikan kantong parkir untuk motor, mobil, dan pesepeda. Kemudian selanjutnya adalah diagram dan elemen. Yang pertama adalah pembuatan jalur pemandu pada pedestrian. Kemudian ada yang kedua, tempat duduk dan tempat sampah untuk streetscape atau street furniture. Kemudian yang selanjutnya ada taman dan pohon untuk vegetasi. Kemudian selanjutnya ada halte bus. Kemudian yang selanjutnya ada lampu penerangan jalan. Kemudian yang selanjutnya ada lampu lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya ada jalur sepeda. Kemudian selanjutnya side plan kawasan. Pada Jalan Sriwijaya, ukuran kedua jalan tersebut masing-masing adalah 4 meter sehingga lebar jalan lebar jalan Sriwijaya ini 8 meter. Kemudian saya menambahkan 1,5 meter kanan kiri untuk jalur pesepeda, 1,5 meter lagi di kanan kiri untuk vegetasi, taman dan pepohonan. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan pedestrian, bukan 3 meter untuk berjalan kaki, street furniture. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan penyeberangan pada lampu lalu lintas. Ini sangat penting untuk mengakomodasi para pejalan kaki yang ingin menyeberang dari bagian utara ke bagian selatan. Kemudian selanjutnya adalah potongan, selanjutnya adalah tampak utara dan tampak selatan. Kemudian yang paling penting di sini adalah perspektif tempat parkir. Ini adalah perspektif dari parkir sepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah detail desain halte bus. Saya membuat halte bus ini dari material aluminium atau besi, atau lebih tepatnya yang terkenal adalah ACP. Kemudian yang selanjutnya adalah perspektif rendering. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan pada perancangan yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.